terhormat Bapak Amin Al-Fazli ST selaku guru pembimbing serta teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Faizal Nazla Mutia, saya Laila Junaindarti, saya Nabila Tuzahra, saya Alif Amir Rajki, saya Muhammad Iksan Hafiz, saya Habib Saputra, saya Imam Sofian, saya Fadila Arnanta. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai jaringan komputer dan internet yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, jaringan lokal dan internet. Yang kedua, konektivitas internet pada ponsel. Dan yang ketiga, proteksi data saat berinternet. Jaringan lokal dan internet. Jaringan ini menggunakan 2 buah atau lebih perangkat dengan menggunakan sebuah sistem komunikasi yang terstandarisasi secara global, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite (TCP) atau IP. Jaringan komputer yang menghubungkan komputer ada 2 jenis, yaitu jaringan lokal dan jaringan internet. Perbedaan keduanya ada pada jangkauannya. Jaringan lokal memiliki jangkauan yang lebih terbatas dibandingkan dengan jaringan internet. 1. Jaringan lokal. Jaringan lokal merupakan jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus universitas, atau gedung kantor. Tiap perangkat memiliki IP address yang berbeda. IP address merupakan identitas sebuah komputer dalam jaringan komputer. IP address berfungsi sebagai alamat pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain. 2. Internet. Internet sendiri merupakan kepanjangan dari Interconnection Networking, yaitu jaringan komputer yang menghubungkan komputer ke perangkat lain di seluruh dunia. Secara konsep, jaringan ini juga disebut sebagai jaringan area luas atau wide area network. 3. Konektivitas internet. Koneksi dengan internet pada umumnya dilakukan menggunakan kabel yang bisa berupa kabel koaksial, kabel fiber optik, kabel Twitter-Pad. Namun, seperti yang telah banyak kita ketahui, kita juga bisa menghubungkan jaringan ke internet tanpa menggunakan kabel atau wireless connection. Ada beberapa jenis koneksi internet yang memungkinkan pengguna bisa terhubung. A. Konektivitas internet pada jaringan berkabel. Pertama, dial-up PSTN atau Public Switched Telephone Network. Dial-up memanfaatkan telepon rumah yang berbentuk kabel yang disebut dengan PSTN. 3 perangkat yang harus dimiliki oleh koneksi ini ialah komputer, modem, dan sambungan telepon rumah. Kecepatan akses dial-up hanya 12 kbps hingga 20 kbps, maksimal 56 kbps. 2. ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line. Sama seperti dial-up, koneksi internet ini bekerja dengan menggunakan teknologi modem. Modem yang digunakan bekerja pada frekuensi antara 34 kHz sampai 1104 kHz. Selain perbedaan tersebut, konektivitas ADSL pada prinsipnya sama saja dengan dial-up. Yang membedakannya hanya jenis modem dan kecepatan aksesnya. 3. LAN, lokasi area network. Kita dapat mengakses internet dengan cara bergabung pada jaringan lokal atau LAN yang terhubung ke internet service provider menggunakan kabel telepon atau antena melalui internet service provider. B. Konektivitas internet pada jaringan nirkabel. Konektivitas internet pada jaringan nirkabel merupakan jaringan internet yang tidak menggunakan kabel untuk menghubungkan perangkat yang satu dengan perangkat lainnya. Berikut ini beberapa konektivitas pada jaringan nirkabel. 1. GPRS, General Pocket Radio Service. Jenis koneksi internet ini menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan data dan suara. GPRS ini mempunyai kemampuan untuk mengirimkan data dan suara pada alat komunikasi bergerak. Saat ini, GPRS telah tergantikan oleh teknologi 3G, 4G, bahkan 5G yang bisa dibilang memiliki prinsip yang serupa tapi tak sama. 2. Wi-Fi. Wi-Fi merupakan singkatan dari Wireless Fidelity yang merupakan sistem standar yang digunakan untuk terkoneksi dengan internet tanpa menggunakan kabel. Konektivitas nirkabel Wi-Fi merupakan salah satu yang banyak digunakan karena memiliki keunggulan praktis dan andal untuk digunakan. Hanya saja kelemahannya
memiliki jangkauan yang terbatas. 3. Akses satelit. Jenis koneksi internet ini menggunakan layanan internet menggunakan antena parabola, sehingga memiliki kecepatan akses yang cukup tinggi. Namun, akses ini bisa dibilang mahal, terutama di Indonesia. Akses ini juga dikenal dengan latensi yang tinggi, karena satelit berjarak jauh dari luar angkasa. B. Komunikasi data dengan ponsel. Salah satu penggunaan jaringan internet untuk membantu kehidupan sehari-hari ialah sarana komunikasi baik melalui ponsel ataupun melalui perangkat lainnya. 1. Jaringan komunikasi pada ponsel merupakan mekanisme pengiriman dan penerimaan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Namun karena berkembangnya teknologi internet, saat ini komunikasi data menggunakan ponsel bisa melalui jaringan internet antara lain sebagai berikut. A. GPRS, General Packet Radio Service, merupakan jaringan internet yang memiliki kecepatan 35 sampai 171 KB per second. B. ADGE, jaringan ini lebih baik dibanding GPRS yang memiliki kecepatan 120 sampai 384 KB per second. C. 3G merupakan jaringan internet GPRS versi 3 yang menggunakan protokol transfer data United Mobile Telecommunication Technology sehingga menghasilkan kecepatan antara 384 kbps hingga 2 mbps. D. HSPA atau High Speed Packet Access yang dikenal dengan nama 3,5G dan memiliki kecepatan 600 kbps hingga 10 mbps. Adapun HSDPA atau High Speed Downlink Packet Access atau dikenal dengan nama H+. Pada layar HP kita memiliki kecepatan yang stabil. 4G atau LTE long term evolution merupakan generasi keempat dari GPRS yang memiliki kecepatan hingga 100 Mbps. Saat ini sebagian besar ponsel di pasaran mendukung jaringan 4G atau LTE. 2. Komunikasi data dengan ponsel. Ada beberapa jenis koneksi jaringan pada perangkat ponsel yang digunakan untuk komunikasi data. Sebagian besar koneksi tersebut lebih banyak menggunakan media tanpa kabel, yaitu antara lain koneksi dengan kabel data, koneksi dengan Bluetooth, dan koneksi dengan Wi-Fi. Koneksi dengan kabel. Koneksi dengan kabel pada ponsel biasanya dilakukan dengan menggunakan kabel data. Penggunaannya lebih banyak untuk menghubungkan ponsel dan perangkat komputer atau perangkat lainnya yang memiliki port USB. Karena menggunakan kabel, jangkauan koneksi ini sangat terbatas. Koneksi dengan Bluetooth. Bluetooth adalah komunikasi data tanpa kabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik yang beroperasi pada frekuensi 2.45. Koneksi dengan Wi-Fi. Koneksi data dengan jaringan tanpa kabel yang menggunakan teknologi Wi-Fi merupakan jenis koneksi yang banyak digemari. Alasan utamanya ialah karena bandwidth-nya yang besar dan hemat energi baterai. C. Proteksi data saat berinternet. Ketika akan memasuki sebuah situs web, kemudian melakukan login ke dalam situs web tersebut dengan memasukkan nama pengguna dan kata sandi, apakah kalian mengetahui bahwa data yang dimasukkan tersebut aman dan tidak mungkin diketahui oleh orang lain? Untuk memastikan hal ini, kalian harus paham bahwa situs web yang kalian kunjungi aman atau tidak. Cara yang paling mudah untuk mengetahui bahwa situs web aman karena menggunakan proteksi data yang diinput ialah dengan melihat alamat situs web tersebut didahului dengan HTTPS atau tidak, dan apakah ada ikon di sebelah alamat situs web. Berikut adalah perbedaan antara HTTP dan HTTPS. Hypertext Transfer Protocol (HTTP) adalah protokol yang mengatur komunikasi antara klien komputer pengguna dan server komputer yang menyimpan data yang bisa diakses melalui situs web. HTTPS adalah versi HTTP yang lebih aman, yang mampu menjaga keamanan data yang sedang berproses. Sekian video pembelajaran mengenai jaringan komputer dan internet dari kelompok 3. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.